teman-teman juga salah satunya tadi menghadapi kriminalisasi, menghadapi undang-undang perkebunan, menghadapi tekanan, dan tentu di sini juga mereka tengah memperjuangkan ya boleh dikatakan haknya tadi. Nah, memang ini sebagai awal untuk disampaikan, terutama yang menjadi catatan pentingnya adalah soal keterbukaan data HGU. Ini sempat kami sampaikan dulu waktu di Jawa Timur juga soal Pakel hingga Jengawah di Jember dan lain-lainnya. Karena apa, masyarakat tidak dapat informasi soal data informasi terkait dengan HGU, batasnya, bahkan habisnya pun juga kadang tidak ngerti. Nah, itu menjadi salah satu tekanan kami adalah keterbukaan informasi terkait yang berkaitan dengan hak guna usaha. Ini menjadi penting karena apa? Karena akan bahaya juga ada warga yang telah berjuang lama, tapi tiba-tiba nanti ketika izinnya mau habis itu nggak dapat diperjuangkan lagi haknya begitu, dan bahkan potensi juga konflik lanjutan. Nah, kalau di tempat desa ini juga selain warga lokal juga ada transmigran begitu, dan itu memang menjadi satu catatan khusus ya untuk di wilayah tersebut. Memang masalahnya adalah perubahan itu terjadi panjang banget, dan ini menjadi salah satu tantangan karena kalau di wilayah itu konflik tidak segera diselesaikan juga ataupun dibiarkan berkepanjangan, juga potensi konflik-konflik lainnya juga akan semakin tinggi. Itu pandangan dari kami. Terima kasih. Walhi, ini walhi lokal ada di sana? Ada Kalimantan ini. Aku pengen menaruh hal dari provinsi Indonesia sudah nggak nampak. Walhi Kaltim. Ngomong dong, kalian yang dari lapangan ya, saya nggak pernah lapangan ini. Enggak. Siapa direkturnya sekarang? Bang Ikin. Oh Ikin. Iya. Oh Ikin, teman kita. Oke Bang, aku mungkin singkat aja Bang ya. Kalau melihat Aku tanya dulu. boleh. Udah berapa kali kamu kesana? Sudah cukup sering Bang. Sering. Bolak-balik kadang. Benar. Cukup sering. Nginap nggak? Nginap. Oke. Di rumah siapa kau nginap? Di sekretariatnya SPKS Bang. Biasa. Jalan pantau ya, Bre. Saya dulu seperti itu. Anak muda mesti nginap. Lanjut lagi. Coba kalau dari sudut pandang warga aktif melihat kebetulan udah ini tergabung di lembaga anggota juga Bang, Pema Pasir. Dia ketuanya langsung Pema Pasir. Kemudian ada kriminalisasi yang dilemparkan pada saat melakukan ritual kemarin, terakhir di tahun 2025. Setelah melihat kondisi di lapangan, memang bahkan PDPN ini Bang tidak ada memberikan manfaat juga untuk warga, bahkan merusak aliran sungai utama yang ada di desa mereka. Nama sungainya apa? Sungai Lombok. Nah, Sungai Lombok. Oke. Sungai Lombok, dan di daerah situ satu-satunya sumber airnya dari situ aja Bang. Kalau tujuan advokasi ke depan kalau boleh tahu apa? Mau diapain? Tujuan advokasi ke depan yang pertama mungkin penyelesaian kriminalisasinya, kemudian perjuangan untuk redistribusi tanahnya. Oke. Sudah ada peta subjek objek? Sudah ada Bang. Bener. Sudah ada. Udah kau pegang sekarang? Sudah pegang. Udah kau verifikasi juga? Sudah, bareng teman-teman warga kemarin drone check juga, turun ke lapangan ambil GPS juga. Udah ada peta? Sudah. Mana? Di laptop Coba Bang. boleh. Boleh. Masih. Nanti aku Kirim sih. Oke, terima kasih banyak ya. Saya kira cukup diskusi kita hari ini. Mungkin informasi pertama ya, saya tidak perlu mengulang dan mensummary diskusi ini. Nusron Wahid membuat surat edaran. Ini informasi sifatnya untuk menunda perpanjangan seluruh HGU di Indonesia, masih berlangsung sampai sekarang. Jadi gantung semua di seluruh Indonesia itu. Gantung dia dengan klausul berikutnya yang dia sebutkan,
harus ada reformasi tata kelola perkebunan sawit di Indonesia yang memiliki HGU, di mana penguatan plasma namanya, ya. Nah, ini menurut saya juga peluang untuk mengurus revisi HGU namanya, ya, dan atau mendorong TORA di wilayah yang Bapak Ibu sedang pikirkan, ya. Tapi ya tentu sekuat apa Bapak Ibu saya belum mengerti, ya, kekuatan Bapak Ibu seperti apa. Itu biasanya memang urusan kekuatan. Kalau kalian kuat biasanya bisa diusulkan, tapi kalau kalian lemah ya tidak bisa, ya. Itu pengalaman, ya, namanya pengalaman. Oleh karena itu saran saya diusulkanlah lokasi itu sebagai lokasi indikatif TORA, ya. Sudah masuk usulannya nggak ke ATM BPN? Kayaknya belum. Loh, saran saya kepada pendamping itu segera dimasukkan. Itu juga menunjukkan bahwa perpanjangan HGU masih perlu ditinjau ulang karena ada konflik existing di HGU yang ada, kan kira-kira begitu. Nah, jadi kalau memang sudah benar ada subjek objek yang jelas, pastikan juga memang berkeadilan, ya Ketua. Jadi teman-teman ya paham yang dimaksud dengan berkeadilan soal tanah ini, ya. Jangan pula satu orang memiliki 20 hektar lalu yang lain 500 meter gitu misalnya. Iya. Jadi Timpang, jangan timpang Pak di bawah, ya. Jadi pastikan ada keadilan yang dikonsensuskan bersama-sama, ya. Jangan satu orang mengambil keputusan, ya. Itu harus berkeadilan. Itulah mungkin tugas pendamping juga, ya. Jadi diusulkanlah itu menjadi lokasi indikatif TORA dan dikirim suratnya ke ATM BPN, di CC ke Komnas HAM bisa juga, di CC juga ke Kanwil Tanah, lalu di CC juga ke Kantah, ya. Karena pengambilan keputusan HGU itu sebenarnya levelnya Kanwil. Makanya peredaran uangnya di situ ya begitu, biasanya di Kanwil itu. Supaya cepat nih bayar dan seterusnya sama ini pihak-pihak. Pemerataan. Pemerataan juga. Pemerataan kekayaan. Nah, jadi Bapak Ibu segera itu diusulkan, dan saran ini, ya, saya ini ke pengacara ini, jangan dibawa ke pengadilan. Nanti pasti kalah dengan ini kalau di pengadilan. Jadi harus cerdik dan cerdas juga memilih cara berjuang gitu. Jadi ini proses administrasinya segera dijalankan aja ke ATM BPN, nanti minta surat kirimannya atau dibawa ke sana, sehingga ketika berkonflik dengan polisi, ya, kamu bisa punya alat. Ini sedang kami urus gitu. Jadi ini objek sengketa yang sedang kami persoalkan di administrasi gitu. Itu kan proses administrasi pertanahan namanya Pak, ya.